580 WNI terjebak di tengah perang Iran-Israel, Kemlu, siaga penuh, dan tunda perjalanan. Situasi di Timur Tengah kembali memanas dengan meningkatnya ketegangan antara Iran dan Israel yang kian sulit dikendalikan. Ketegangan ini terus bergulir hingga Rabu, 18 Juni tahun 2025. Setelah Israel melancarkan serangan udara ke ibu kota Teheran pada 13 Juni tahun 2025 lalu, akibat memanasnya konflik tersebut, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Kemlu RI, mencatat total ada 580 warga negara Indonesia WNI yang masih berada di wilayah konflik Iran maupun Israel. Juru bicara Kemlu RI, Rolian Syah Sumirat, menjelaskan bahwa ratusan WNI yang saat ini masih di Iran dan Israel didominasi oleh pelajar serta mahasiswa yang tengah menimba ilmu di berbagai kota. Ia menambahkan, selain di Iran, tercatat pula ada 194 WNI di Israel. Meski berada di kawasan konflik yang rawan, pihak Kemlu RI memastikan hingga saat ini tidak ada laporan adanya WNI yang menjadi korban akibat konflik Iran-Israel. Sebagai langkah antisipasi, Sumirat mengimbau agar seluruh WNI yang berencana melakukan perjalanan ke sejumlah negara di Timur Tengah untuk menunda rencana tersebut. Lebih jauh, ia juga mengingatkan para WNI untuk selalu memantau informasi penerbangan terbaru, mengingat kemungkinan buka tutup wilayah udara yang dapat mempengaruhi jadwal perjalanan. Pemerintah Indonesia juga telah menyiapkan sejumlah langkah kontingensi, termasuk opsi evakuasi jika situasi di lapangan semakin memburuk. KBRI di Teheran dan Amman telah membentuk posko darurat, serta menyiapkan jalur komunikasi langsung dengan warga negara Indonesia yang ada di wilayah konflik. Sementara itu, masyarakat internasional terus menyerukan deeskalasi dan gencatan senjata untuk mencegah meluasnya konflik ke negara tetangga. Dewan Keamanan PBB telah mengadakan pertemuan darurat untuk membahas situasi ini. Meskipun belum ada resolusi yang disepakati secara bulat oleh anggota tetap, situasi ini menjadi pengingat akan pentingnya diplomasi dan kerjasama internasional dalam meredakan konflik yang dapat berdampak pada stabilitas global, serta menunjukkan peran aktif pemerintah Indonesia dalam melindungi warganya di luar negeri. Kemlu bekerja sama dengan sejumlah negara ketiga, seperti Turki, Yordania, dan Oman, untuk membuka jalur evakuasi alternatif jika situasi di Iran dan Israel memburuk dalam waktu dekat. Langkah diplomatik juga tengah ditempuh melalui jalur bilateral dan multilateral untuk mendorong deeskalasi dan penyelesaian damai atas konflik yang terjadi.
Di sisi lain, respons internasional terus berdatangan. Sejumlah negara anggota Dewan Keamanan PBB menyerukan penghentian kekerasan dan meminta semua pihak menahan diri. Namun hingga kini belum ada resolusi resmi yang dikeluarkan oleh badan dunia tersebut. Situasi di wilayah perbatasan Iran dan Israel masih berada dalam status siaga tinggi. Mobilisasi militer di kedua negara terus berlangsung, dan serangkaian latihan militer dilaporkan dilakukan di sepanjang kawasan sensitif yang berpotensi menjadi titik bentrokan langsung. Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa keselamatan dan perlindungan WNI adalah prioritas utama dalam setiap kebijakan luar negeri. Kemlu mengimbau para WNI di wilayah konflik untuk tetap tenang, mengikuti arahan KBRI, dan menghindari area-area rawan konflik serta kerumunan publik. Kemlu juga mengingatkan agar masyarakat yang hendak melakukan perjalanan internasional, terutama penerbangan yang melintasi wilayah udara Timur Tengah, untuk secara berkala memantau informasi dan status penerbangan dari maskapai masing-masing. Penutupan wilayah udara secara mendadak akibat konflik berpotensi mengganggu jadwal perjalanan dan logistik. Langkah-langkah diplomatik pun terus dilakukan pemerintah Indonesia, baik secara bilateral maupun multilateral. Pemerintah Indonesia secara aktif menyerukan pentingnya deeskalasi dan dialog damai antar negara melalui forum-forum internasional, termasuk Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa di KPBB, ASEAN, dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Sementara itu, sejumlah negara lain juga mulai mengevakuasi warganya dari wilayah konflik. Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman telah mengeluarkan peringatan perjalanan tingkat tinggi dan menyediakan penerbangan evakuasi untuk warganya. Beberapa maskapai besar internasional seperti Emirates Qatar Airways dan Lufthansa juga telah membatalkan sejumlah rute menuju Teheran dan Tel Aviv. Simak artikel selengkapnya di aboutmalang.com. Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk mendapatkan berita selengkapnya.